Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2153. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mengikutinya itu adalah kesempatan terbesar dalam hidupku, apalagi itu di reruntuhan para dewa. Meskipun itu adalah gunung pedang dan lautan api, aku harus mengikuti kemanapun tuanku pergi. Sementara Saroye sedang bersiap-siap, tiba-tiba berdengung. Sebuah kekuatan tak terlihat diam-diam turun ke kota Nanyuan. Terlihat itu adalah seorang wanita berpakaian putih. Sepertinya dia adalah wanita berpakaian putih dari sekte surgawi. Nampak dia berjalan perlahan di jalan raya. Temperamennya menyendiri, segar dan halus, seperti teratai putih. Dan dia seperti anggrek di lembah. Itu kosong dan tidak ternoda. Wanita itu berjalan di jalan, mengamati dengan cermat segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun saya telah mempelajari banyak informasi tentang Qingchen dan saya tahu bahwa dia adalah orang yang membenci kejahatan, sama seperti dirinya yang juga membenci kejahatan. Namun saya pikir dia hanya pamer saja atau sedang mencoba untuk mendapatkan ketenaran. Itu mirip dengan beberapa orang tua di dunia Buddha. Tapi saya tidak menyangka bahwa di kota Nanyuan ini benar-benar berbeda. Kata wanita berbaju putih itu, dia berjalan di kota Nanyuan. Wanita berbaju putih itu dapat mengamati seluruh kota dengan matanya sendiri dan dia melihat dengan matanya sendiri bahwa keteraturan di seluruh kota ini sangat damai. Hampir tidak ada konflik sama sekali. Jika ada konflik, maka akan ada aparat penegak hukum yang muncul dan menengahi konflik tersebut. Dan jika ada orang yang menipu dan menculik, mereka akan segera dihukum berat. Pemandangan seperti itu membuat wanita berbaju putih itu jarang melihatnya di seluruh lautan kosmik ini. Dikatakan bahwa Qingchen yang baru saja memasuki kota Nanyuan setara dengan pendiri sekte di dunia panah yang disebut investasi malaikat, berarti berinvestasi pada manusia tanpa syarat. Seluruh kekuatan seringkali bergantung pada praktisi dari orang yang berkuasa, dan dari sudut pandang ini, Qingchen ini memang bodoh. Dengan kekuatan wanita berbaju putih, dirinya meski tidak bisa memantau nilai dosa, namun dirinya bisa merasakan seluruh kota dari aura jalan yang tak kasat mata. Meskipun kota Nanyuan di depannya bobrok di beberapa tempat, seolah-olah baru saja mengalami perang belum lama ini. Namun ada rasa sejahtera di antara masyarakatnya, seolah-olah pohon mati mekar dan bunga bermekaran di reruntuhan dan tembok. Itu menarik, kata wanita berbaju putih itu. Dalam satu langkah kekosongan di sekitarnya terdistorsi. Wanita berbaju putih itu telah tiba di luar rumah tuan kota. Nampak dia berdiri di luar pintu rumah tuan kota mansion. Akan tetapi para praktisi di rumah tuan kota mansion sama sekali tidak ada yang bisa melihat wanita berbaju putih tersebut. Apa wanita berbaju putih itu sedikit mengernyit di saat dia merasakan istana tuan kota, karena ada aura unik yang berdiri di luar istana tuan kota. Seperti ini, jika Anda tidak sengaja merasakannya, maka Anda tidak dapat dengan mudah merasakan keberadaannya dari orang ini. Wanita berbaju putih itu tampak serius dan berkata, kekuatannya dengan satu pikiran membuatnya hampir tidak bisa terlihat oleh pria kuat di seluruh kota Nanyuan. Misalnya, dirinya dapat dengan jelas merasakan sosok di istana kota, tapi kehadiran Qingchen hanya setelah dia berkonsentrasi dengan hati-hati sehingga dapat merasakan sosok seperti itu di samping Saroye. Dengan tingkat kultivasi ini, dia bukanlah seorang kaisar dewa, tapi kenapa dia bisa lepas dari persepsiku? Kekuatan magis macam apa yang telah dipraktikkan oleh Qingchen ini? Kata wanita berbaju putih itu. Dia nampak melangkah maju dan menghilang di luar istana tuan kota.
Sementara pada saat ini di dalam istana Tuan Kota terlihat Qingchen dan Saroye telah mengatur banyak hal dan dia minum bersama dengan santai, menikmati waktu senggang yang sangat langka ini. Tuan bawahan telah mengirim pesan kepada klan Komodo dan saya kira dalam waktu dekat klan Komodo saya akan mengirimkan beberapa informasi tentang reruntuhan para dewa kepada bawahan. Sudah lama sekali pengumpulan intelijen reruntuhan 10.000 dewa dari klan Komodo itu informasinya harus cukup lengkap. Kita harus berjaga-jaga agar tidak ada mata hitam saat memasuki reruntuhan 10.000 dewa. Kata Saroye, dia duduk di samping sambil menyeruput teh dan lubang hitam dunia di dalam tubuhnya secara alami memurnikan awan tinta sepanjang waktu. Dia dan yang lainnya merasakan bahagia karena mereka memiliki hati Kaisar Agung dan asal-usul klon nenek moyang organisasi Naga Hitam. Jika kita melanjutkan dengan kecepatan ini, maka kita masih dapat berharap mencapai titik akhir jalur evolusi. Tetapi Moyun Gubo dan yang lainnya memasuki setengah langkah ke ranah Kaisar Dewa. Seperti yang diharapkan dari kekasih Laut Semesta, metode kultivasi klan Komodo ini melihatnya, Qingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sedikit. Menelan hati orang-orang kuat dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi akan meningkatkan kekuatannya sendiri. Itu tidak mengherankan, kan Komodo selalu memiliki orang-orang kuat di dalam sejarah luas alam semesta. Ini bisa dikatakan curang. Ini bisa dikatakan sebuah cheat. Kekuatan semacam ini sangat curang. Mungkin itu akan membuat orang lain sangat iri. Apa ini? Namun tiba-tiba Qingchen mendongak seolah-olah dirinya merasakan sesuatu. Siapa? Siapa yang membobol rumah Tuan Kota? Suara dingin keluar dari mulut Qingchen, matanya menjadi serius dan Qingchen tiba-tiba berdiri. Apa? Ada orang yang masuk? Apakah seseorang sedang mencari kematian? Kata Saroye. Dia pun juga terkejut mendengar perkataan Qingchen pada awalnya, tetapi kemudian sedikit kegembiraan muncul di matanya. Apa ini? Tidak ada apa-apa, gumam Saroye. Karena dalam persepsi Saroye, dirinya tidak merasakan gerakan apapun di depan dan tidak ada orang kuat yang masuk. Mungkinkah persepsiku salah? Ya, seperti yang diharapkan dari Tuan Kota Qin, Anda benar-benar bisa merasakan keberadaan dewa ini. Pada saat ini di dunia tak terlihat sebuah suara setenang bunga teratai terdengar, dan kemudian sesosok anggun berjalan keluar dari kehampaan selangkah demi selangkah. Ini adalah wanita tanpa riasan apapun. Alisnya seperti gunung di kejauhan, matanya seperti gelombang air musim gugur, dan hidungnya seperti tinta dalam lukisan. Itu muncul di aula utama dan berdengung. Di saat wanita ini muncul, seluruh dunia kehilangan warnanya dan dunia di sekitarnya menjadi dunia hitam dan putih. Hanya wanita di tengah dunia yang memiliki warna seperti dewa yang turun dari 9 langit. Seorang kaisar dewa, kata Qingchen. Matanya menyusut dan pori-pori di tubuhnya terangsang. Aura di tubuh pihak lain itu sangat berkabut seperti asap, seolah-olah dia tidak ada di dunia ini. Laut, langit, dan segala cara itu berada di bawah kendalinya. Ini jelas merupakan aura yang hanya dimiliki oleh praktisi tingkat kaisar dewa. Siapa yang berani masuk ke istana Tuan Kota tanpa izin? Melihat wanita berbaju putih itu muncul, rasa dingin dan sosoknya langsung muncul di depan Qingchen. Lubang menelan segala sesuatu di sekitarnya. Dari Saroye langsung mengunci wanita tersebut. Klan Komodo memiliki kekuatan magis di dunia. Melihat itu, wanita berbaju putih nampak sangat tenang. Dia hanya menjentikan tangannya dan seketika meledakkan kekosongan di sekitarnya. Seketika kekosongan itu runtuh dan aura menakutkan yang keluar dari tubuh Saroye juga seketika runtuh dalam sekejap. Itu seperti gelembung mimpi dan itu menghilang. Saroye pun seketika terkejut. Dia menjepit ekornya dan segera mengaktifkan tanda garis keturunan di tubuhnya, mencoba memanggil klon leluhur klan Komodo. Kaisar Dewa. Sebagai pewaris klan Komodo, Saroye segera memahami bahwa wanita berbaju putih di depannya pastilah seorang praktisi Kaisar Dewa yang kuat. Dengan kekuatan dirinya, bahkan
Bahkan jika dia jungkir balik, mustahil untuk dia bisa lepas dari tangan seorang kaisar dewa. Alhasil, Saroye akan segera mencoba memanggil leluhur di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Saroye sangat terdiam di dalam hatinya. Sial, apakah aku memiliki reputasi sebesar itu sehingga aku benar-benar memprovokasi seorang kaisar dewa yang kuat untuk datang secara pribadi dan mengincarku? Akan tetapi sebelum Saroye bisa mengaktifkan darah garis keturunan di tubuhnya, sebuah tangan besar seketika menekan bahunya mencegah Saroye untuk memanggil klon leluhurnya, dan itu adalah Qinchen. Saya ingin tahu siapa senior dan mengapa senior datang ke kota Nanyuanku, kata Qinchen. Dia berkata dengan tenang sambil menatap wanita berpakaian putih di depannya. Jika senior bermusuhan, dia akan segera mengambil tindakan, jadi bagaimana dia bisa menunggu omong kosong? Selain itu, jika senior ingin mengambil tindakan, tidak ada gunanya. Qinchen tidak takut, kan? Qinchen berkata dengan tenang, dengan ekspresi wajahnya yang sangat tenang. Bukannya dirinya belum pernah melihat seorang praktisi kaisar dewa yang kuat. Jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, bukan berarti dia tidak bisa melawannya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Akan tetapi sebelum pihak lain menunjukkan permusuhan yang jelas, maka lebih baik Qinchen menunggu dan melihat. Jika tidak, hal itu dapat membuat marah pihak lain dan akan memperburuk situasinya. Dengan sekilas Qinchen tahu bahwa orang di depannya bukanlah proyeksi ataupun tiruan klon, tetapi itu adalah orang yang sebenarnya, itu adalah tubuh yang sebenarnya. Ini juga menjadi alasan utama mengapa dia menghentikan Saroye untuk tidak mencoba memanggil nenek moyang klan Komodo. Karena sekalipun Saroye memanggil leluhur klan Komodo, itu hanya dapat menurunkan proyeksi klonnya saja. Dan ketika tubuh utama tidak dapat tiba dalam waktu singkat, maka itu adalah hal yang paling bodoh untuk langsung melepaskan kartu trup seperti itu. Menarik, kata wanita berbaju putih itu. Dia tersenyum. Dia juga telah melihat beberapa orang tetap tenang untuk julukan keberanian di depannya. Akan tetapi sebagian besar dari orang-orang itu hanya berpenampilan galak. Namun Qinchen di depannya memiliki mata yang sangat jernih dan dia nampak benar-benar tenang. Apakah anak ini memiliki semacam kartu truf? Biarkan aku datang dan melihat, kata wanita berbaju putih itu. Dia menatap Qinchen dan tiba-tiba cahaya takdir yang tak terlihat muncul dan tatapannya langsung menembus sungai tak berujung pada tahun-tahun mendatang. Sungai yang panjang itu sangat luas, dan sungai itu sangat luas. Wanita berbaju putih melihat ke sepanjang sungai, melangkah lebih dalam lagi, mencoba mencari tahu identitas Qinchen dan tanda-tanda masa depannya. Tapi yang tidak bisa dia percayai adalah bahwa waktu dan ruang Qinchen di tahun-tahun mendatang benar-benar kosong. Sungai waktu yang panjang itu sepertinya diselimuti lapisan kabut dan tidak mungkin untuk bisa membongkar rahasia apapun. Apa? Masa depan? Anak ini tidak bisa dimata-matai. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah seorang kaisar agung puncak, kata wanita berbaju putih itu. Dia mengecilkan pupil matanya. Dengan tingkat kultivasi kaisar dewa, dirinya sebenarnya dapat dengan jelas melihat kultivasi Qinchen hanyalah seorang kaisar agung puncak. Secara logika, sebagai pemimpin klan surgawi, dirinya bertanggung jawab atas harta paling berharga klan surgawi. Dan dengan mengaktifkan teknik rahasia klan surgawi, dia seharusnya dapat dengan mudah memata-matai masa depan orang di depannya. Akan tetapi sekarang masa depannya terlalu bervariasi dan tidak dapat diprediksi. Anak ini punya apa di tubuhnya? Apakah itu semacam takdir? Kalau begitu, mari kita selidiki masa lalunya, kata wanita berbaju putih itu. Dan boom, sosok wanita berbaju putih itu sedang berjalan maju di sungai waktu yang luas. Karena aku tidak bisa mengetahui masa depan Qinchen ini, maka aku bisa menyelidiki masa lalunya. Karena masa depan tidak dapat diprediksi dan dapat diubah, namun masa lalu bersifat abadi. Akan tetapi yang mengejutkan wanita berbaju putih itu adalah di sungai waktu yang panjang ini, dirinya tidak bisa melihat sedikit pun jejak masa lalu Qinchen. Sepertinya itu telah terhapus begitu saja dan menjadi kosong. Ini mustahil. Masa depan terlalu bervariasi untuk ditelusuri, tapi masa lalu itu abadi.
Mengapa aku tidak bisa memeriksa masa lalu anak ini? Tidak, pasti ada rahasia besar yang tersembunyi dalam diri anak ini. Kata wanita berbaju putih tersebut. Teknik yang hebat, aura sebab dan akibat yang tak terlihat pun langsung mengalir keluar lagi dari wanita berbaju putih itu. Dan saat berikutnya, mata wanita berbaju putih itu menembus lapisan kabut untuk melihat kebenaran bahwa Qin telah ditutup-tutupi. Namun, di saat itu tiba-tiba, duar, ledakan. Sebelum dirinya bisa memata-matai asal-usul Qin, sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan sepertinya datang. Tidak, bahaya, kata wanita berbaju putih itu. Sebuah perasaan krisis yang kuat muncul di benak wanita berbaju putih tersebut, menyebabkan lonceng alarm berbunyi di jiwanya. Seketika rasa merinding muncul di sekujur tubuh wanita berbaju putih tersebut, membuatnya merasa seperti berada di jurang yang sangat dalam. Rasanya seperti berada di jurang yang sangat dalam dan akan mati. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba merasa bahwa selama dia menerobos kabut di depan matanya dan melihat sedikit pun jejak masa lalu Qin, dia pasti akan menghadapi kengerian besar antara hidup dan mati. Ini adalah semacam intuisi yang dalam dan ini juga merupakan kemampuan khusus dari kekuatan magis klan surgawinya.